Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ID Derms dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat ya. Jadi malam hari ini perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Vidiani Adening Tias, spesialis dermatovenerologi. Saya akan menjadi host dan mendampingi narasumber saya, yaitu Dr. Oke, Dr. Ismiralda Oke Putranti, spesialis kulit dan kelamin, yang menjadi narasumber dalam topik malam hari ini. Jadi nanti kita akan membahas mengenai iktiosis. Mengenai iktiosis ini adalah suatu penyakit yang langka, tapi untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol lanjut sama yang expert ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan tentang ID.Derms dulu. Jadi ID.Derms ini merupakan suatu platform Instagram yang kontributornya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, memiliki misi yaitu memberikan edukasi mengenai kesehatan kulit dan kelamin dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang fun, sesuai dengan yang ada di Instagramnya, yaitu bringing clarity and correct information about skin health in exciting new ways. Jadi ngobrolnya santai aja, kita pokoknya happy-happy aja ngobrolnya. Nah, ID.Derms ini masih di bawah naungan Perdoski. Perdoski adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia yang juga sering memberikan informasi-informasi mengenai kesehatan kulit dan kelamin di Instagramnya, yaitu @perdoski.id, dan bisa juga dilihat di websitenya yaitu www.perdoski.id. Di situ juga ada fitur yaitu Find the Dermatologist. Itu bisa diklik aja, kemudian masukkan kotanya, nanti langsung kelihatan dokter spesialis kulit yang berpraktik di kota Anda gitu. Jadi kita sambil nunggu dulu ya Dokter Oke untuk join. Kan kemarin sempat ada di captionnya yaitu mengenai penyakit iktiosis. Jadi penyakit iktiosis ini merupakan penyakit langka yang gampilannya adalah seperti sisik-sisik ikan. Nah, itu ikan mana ya? Ikan kakap, ikan kembung, atau ikan mujair? Mungkin nanti kita bisa tanya juga ke Dokter Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita accept dulu ya, Dokter Oke. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber saya dulu, yaitu Dr. Ismiralda Oke Putranti, spesialis kulit dan kelamin. Beliau merupakan SPKK yang berpraktik di Purwokerto dan juga merupakan dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Unsud. Oke, di Purwokerto juga. Kita masih nunggu Dr. Oke untuk join ya sebentar. Terima kasih untuk yang sudah pada join. Ada kakak kelas saya, Mbak D, ada Dr. Stanley. Halo dok. Teman saya Dr. Diatiara Devi di Surabaya, Dr. Reta. Oke, halo, selamat malam semuanya. Halo Dr. Oke. Halo Dokter Tia, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Dok, cantik banget di tengah kegelapan malam nih. Dokter Tia juga. Makasih dok. Nah, Ya, Dr. Oke, apa kasih. kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter Tia sudah sehat kan ya? Iya dok, Semoga alhamdulillah. teman sahabat-sahabat ID Dodon juga pada sehat ya. Amin. Nah, dok, kalau misalnya kemarin kan sempat udah sharing nih mengenai captionnya yang ada di id.derms ya. Itu kan kita mau ngomongin tentang penyakit iktiosis ya dok ya? Iya betul. Tentang ichthyosis, Ya, penyakit kulit oke. dan kulit langka. Soalnya udah banyak yang nanya sih dok, apa sih penyakit iktiosis itu kok agak-agak nggak umum ya didengar mungkin sama teman-teman id.derms ya. Mungkin dokter Oke bisa menjelaskan dok,
emang benar nggak sih kalau penyakit iktiosis ini masuknya ke penyakit kutukan gitu, Dok? Apakah ini gara-gara disantet orang gitu? Iya, itu yang marak yang merebak di kalangan masyarakat bahwa ada pasien, ada penderita ichthyosis itu terus banyak dihujat ya sebagai penyakit-penyakit kutukan atau aib, bahkan dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Ya, Iya, jadi benar, Dok. masyarakat perlu paham bahwa penyakit ichthyosis ini memang merupakan penyakit yang langka. Ya, sekali lagi dia bukan merupakan kutukan maupun aib ya. Jadi dia merupakan suatu bentuk penyakit akibat mutasi genetik. Ya, di mana kemudian terjadi gangguan pada proses pembentukan dan pergantian kulit sehingga kulitnya akan tampak kering, kemudian menebal, ya, kemudian juga tampak kasar, itu bisa mengenai seluruh tubuh. Nah, yang khas adalah tampak titik-titiknya itu seperti titik ikan. Makanya penyakit ini kemudian diberi nama ichthyosis. Itu berasal dari kata bahasa Yunani kuno, ichthus yang artinya ikan. Kalau memang Iya, Dok. titik Saya juga kecil-kecil pernah sekali. pernah baca itu berasal dari bahasa Yunani ya, Dok. Iktis artinya Ya, sisik ikan betul. ya, Dok. Itu sisik ikannya yang Nah, mana, Dok? Tadi ada yang nulis ikan duyung kali ya. Mermaid gitu, Dok. Cakep dong berarti ya. ya, jadi ya titik ikan yang mana ya hampir semua titik ikan bentuknya hampir sama ya kecuali ikan-ikan Mm-mm. laut dalam itu dia tidak bersisik gitu. Ternyata Dia Dokter mau Oke ikan ini apa? keilmuannya sampai ke ikan-ikanan ya, Dok ya. Kebetulan suka nonton nonton apa namanya Net Geo. Oke deh. Jadi penyakit iktiosis ini gambarannya seperti kulit-kulit kering, menebal, kasar, dan bersisik seperti sisik ikan ya. Itu terjadi Ya, akibat gangguan regenerasi kulit ya, Dok, kalau tidak salah. ya gangguan Oke. regenerasi kulit, tapi basicnya ini semuanya akibat dari adanya mutasi gen yang fungsinya mengatur proses pembentukan kulit itu normal. Tapi karena ada kerusakan di gennya, makanya proses pembentukan dan pergantian kulitnya ini terganggu. Begitu. Kalau misalnya iktiosis sendiri, ini ada bentuk-bentuknya nggak, Dok? Nah, sejauh yang saya ketahui kurang lebih ada 20 jenis ichthyosis sebenarnya. Banyak Tapi banget ya. mungkin ya variannya banyak sekali. Tapi mungkin untuk awam mungkin akan kita lebih sederhanakan lagi bahwa ichthyosis itu ada yang sifatnya diturunkan, ada juga yang didapat. Nah, kalau yang diturunkan ini biasanya yang ini yang betul-betul kaitannya dengan mutasi genetik ya, bisa diturunkan baik secara dominan ya, seperti contohnya Mm-mm. pada gambar ini ada ichthyosis vulgaris ini hanya membutuhkan satu gen dari salah satu orang tuanya yang memang punya bawaan ichthyosis gitu ya. Kemudian beberapa anak dan turunan-turunannya pun juga bisa menderita ichthyosis. Ada juga yang bentuknya resesif, jadi harus butuh dua-dua dari orang tua ada, dari ayah ada, dari ibu ada, yang kemudian baru timbul manifestasi. Dan ini relatif sangat jarang, kecuali nah, ini pada contoh kasusnya ada ichthyosis ini ya. Ini biasanya terjadi pada keluarga yang menikahnya masih dalam kekerabatan yang dekat. Jadi Hmm. gen-gennya ini kan dalam satu keluarga itu mungkin hampir sama ya. Nah, kebetulan menikahnya kekerabatan yang dekat, nah ini memungkinkan sekali terjadinya yang tipe spesifik seperti ini. Iya, Dok. Dan ada Kemudian macamnya ada lagi. lagi ya, Dok ya. Ya, Ada lagi ada yang macamnya namanya, seperti ini nah ya, Dok ini ya. Nah, betul. ini Ini sama ya, biasanya Dok, akibat diturunkan. iya, ini juga diturunkan, tapi apa namanya tidak terkait dengan jenis kelamin. Jadi ini juga sifatnya resesif. Ini biasanya bayi baru lahir ini sudah kelihatan dia seperti terbungkus lapisan tipis gitu ya, seperti mungkin akan lebih paham kalau kulit sosis gitu ya. Sosis itu kan seperti ada lapisan di luarnya. Nah, ini kita sebut sebagai collodion baby. Jadi bayinya itu terbungkus lapisan yang tipis. Nah, ini nanti lapisannya bisa mengelupas dan akan tampak kulit aslinya. Bisa dia kulitnya normal atau kemudian berlanjut sebagai ichthyosis yang lamelar seperti Oh, ini. jadi Nah, boleh. tidak hanya berhenti saat anak-anak aja ya, Dok. Itu bisa berlanjut sampai usia dewasa. Oh iya bisa, karena relatif bentuk-bentuk yang seperti ini tidak terlalu berat
Jadi dengan perawatan kulit yang baik itu akan bisa hidup sampai lama. Kalau mungkin zaman dulu karena kulitnya mau pastur tubuh gitu ya, kita nggak tahu ini mau diapain ini bayinya. Nah, jadi perawatan kulitnya kurang, nah itu yang menimbulkan risiko kematian lebih tinggi zaman dulu. Tapi Hmm. dengan sekarang ya harusnya sudah jauh lebih baik. Pilihan-pilihan perawatannya juga baik, kemudian peralatan lain yang mendukung itu juga bagus, ya harusnya outcome-nya jauh lebih baik dibandingkan dulu. Gitu. Jadi Terus sekarang juga ada baik ya dok ya untuk apa kedepannya bayi-bayi tersebut bisa tetap ini ya, tetap tumbuh ya ya dengan sehat ya dok ya. ya. Tuh. Nah, Oke, kemudian terus ada lagi? ada yang agak lebih berat dari ini. Ini kita sebut sebagai ichthyosis harlequin. Nah, ini mungkin agak menakutkan ya, tapi ini gambar ilustrasi aja. Ini bayi yang baru lahir ini kulitnya itu sangat tebal sampai berwarna putih gitu dan retak-retak. Jadi kulit yang retak-retak itu seolah-olah seperti apa ya? Seperti plak perisai gitu. Ada yang mengatakan juga pada pasien ini disebut juga sindrom kura-kura karena scale itu sisiknya itu Oh iya iya bentuknya benar. seperti perisai di Dan juga kura-kura gitu. tebal ya dok ya, soalnya ya. Iya, betul, tebal sekali. Kemudian juga biasanya dia terjadi gangguan pada pertumbuhan tangan dan kakinya, jari-jarinya. Hmm. Nah, ini akan bisa dia survive kalau perawatannya baik. Nah, seperti contohnya pada kasus di bawah ini ibunya sangat hebat. Dia telaten memberikan anaknya perawatan yang baik ya meskipun dengan keterbatasannya gitu ya. Ini anaknya bisa survive, bisa juga bersosialisasi ya meskipun pada kenyataannya untuk jari-jarinya tidak bisa digunakan karena memang tidak tumbuh. Gitu. Ini merupakan Kemudian salah satu bentuk yang paling berat dari ini ichthyosis. yang paling berat ya dok ya, namanya adalah Harlequin baby. Ah, Kemudian tadi kan dibagi dua ya dok, ada ichthyosis yang ya, diturunkan sama ada yang betul. didapat ya. Ini kalau yang didapat bagaimana Ya, nih dok? ya, kalau yang didapat ini biasanya terjadi pada orang-orang dewasa. Ya, orang-orang dewasa ini kaitannya bisa dengan penyakit-penyakitan yang berhubungan dengan keganasan, misalnya. Kemudian ada penyakit-penyakit tiroid, kemudian infeksi HIV, dan juga penggunaan obat-obatan. Itu dia menimbulkan manifestasi kulitnya kering biasanya pada area-area tertentu, tidak hampir seluruh tubuh itu enggak. Begitu. Berarti Iya. bedanya untuk apa ya keadaan klinisnya untuk ichthyosis yang didapat dia hanya localize ya dok ya, hanya di tempat-tempat tertentu. Kemudian kalau yang tadi diturunkan bisa seluruh tubuh ya dok, dari wajah Betul. sampai ujung kaki, benar ya dok ya? Betul, ya. Nah, kalau misalnya ichthyosis yang didapat ini, Dok, itu kan tadi sempat disebutkan juga dicetuskan oleh obat-obatan. Mungkin bisa Ya, dijelaskan, Dok, jenis obatnya apa aja sih yang kemungkinan bisa menyebabkan ichthyosis? kalau obat-obatan itu cukup banyak sih jenisnya. Ada yang terkait dengan obat-obatan yang memang dengan obat-obat kemoterapi gitu ya. Kemudian Mm-mm. obat-obat tuberkulosis itu juga Hmm, bisa contohnya isoniazid. Kemudian ada obat-obatan lagi ya misalnya obat untuk penyakit-penyakit autoimun gitu ya, itu ada beberapa yang menimbulkan reaksi ichthyosis seperti ini. Cuma yang Terus, biasanya Dok, ini umumnya sekalian soalnya pertanyaannya lumayan banyak dari oh banyak kolom ya. dari Oh, kolom komentar yang jaringnya tadi pagi banyak. saya udah masukkan, itu ada yang nanya juga apa bedanya sama kulit kering biasa? Apa bedanya dengan psoriasis begitu, Dok? Oke, ya. Kalau untuk kulit kering biasa, itu biasanya sisiknya relatif halus ya. Nah, seperti contohnya pada ichthyosis yang vulgaris, itu beberapa eh, itu bisa terkait dengan yang namanya penyakit atopik. Nah, atopik ini Hmm, merupakan kecenderungan seseorang itu hiperreaktif terhadap suatu bahan yang sifatnya alergen. Tidak hanya sebatas di kulit, tapi bisa di mata, kemudian
di saluran nafas, misalnya contoh suka bersin-bersin pada saat malam hari atau udara dingin, kemudian asma atau Itu yang saya, haus Dok, saya sekali langsung pakai. ngaku suka Sama saya bersin-bersin. juga, Iya. saya juga. Iya, jadi orang-orang dengan riwayat atopik ini memang secara genetik itu memang sudah ada defek ya, ada defek pada kulitnya, ada gangguan. Jadi seharusnya kulit kulit yang sehat itu kan kulit yang moist gitu ya, kelembapannya cukup, kemudian juga bersih. Nah, pada orang-orang atopik itu yang menjaga fungsi kelembapannya itu kurang ya, jadi ada beberapa lapisan lemak yang harusnya dari kulit itu hilang gitu, sehingga terjadi defek. Nah, itu juga terkait dengan penyakit ichthyosis ini gitu. Dan biasanya kalau yang kulit kering biasa ya relatif ya kering, tapi fisiknya relatif lebih halus gitu ya. Fisiknya Kemudian berbeda ya, Dok kalau ya. Mm-mm. ya betul. Kemudian kalau psoriasis, nah psoriasis ini hmm, dia memang juga terkait dengan genetik ya, sifatnya autoimun di mana dia pergantian kulitnya pun juga hampir sama seperti psoriasis. Dia berlebihan karena proses keratinisasinya itu memendek. Kalau orang normal itu kan pergantian kulitnya kurang lebih 28 hari gitu ya. Nah, kalau pada psoriasis itu bisa 3-4 hari sudah ganti gitu. Makanya fisiknya sangat tebal. Itu yang membedakan pada psoriasis umumnya tidak banyak terjadi pada anak-anak, pada usia-usia dewasa. Jadi lahir dalam kondisi yang normal, kemudian setelah entah usia beberapa tahun atau bahkan pada saat dewasa baru kemudian muncul lesi psoriasisnya. Sebenarnya kemerahan yang menebal disertai fisik yang tebal seperti ini, bisa berlapis-lapis gitu. Tempatnya kalau Itu psoriasis juga beda ya, Dok ya, predileksinya ya, Dok. ya, kalau psoriasis lebih di daerah-daerah yang mudah terkena trauma gitu ya. Ya, daerah-daerah Misalnya penekanan ya, Dok. ya terus habis itu lutut, kemudian kaki gitu. Kemudian nih, Dok, siapa aja sih, Dok, yang bisa terkena ichthyosis? Apakah hanya anak-anak aja atau usia dewasa? Ya, ya seperti tadi sudah sempat saya singgung bahwa ichthyosis ini ya terutama memang terkena pada orang-orang yang riwayat keluarga ichthyosis sebelumnya ada, gitu ya. Itu yang diturunkan. Tapi jangan salah kalau saya di keluarga kayaknya nggak ada dok, kata-kata saya nggak ada, kakek nenek saya nggak ada, buyut-buyut juga nggak ada. Nah, kalau yang tidak ada seperti ini, nah itu pada kemungkinan besar pada saat kehamilan itu mengalami mutasi gitu. Jadi pada saat pembentukan apa namanya janin gitu ya, nah itu terjadi mutasi genetik di situ sehingga ada gen yang pengatur pertumbuhan kulitnya itu mengalami kerusakan, jadinya bermanifestasi sebagai ichthyosis. Kemudian ya tadi bisa juga terjadi pada dewasa, terutama pada kasus-kasus tertentu terkait dengan keganasan, penyakit tiroid dan lain sebagainya. Itu Jadi dokternya. sebenarnya siapapun bisa terkena, tergantung Ya, dari onsetnya ya, Dok, yang membedakan antara yang didapat dan yang diturunkan. ya. Kemudian Biasanya kalau untuk yang didapat gejala, itu, iya, Dok, kalau yang kalau yang didapat itu didapat, biasanya sejak kalau yang didapat biasanya kayak yang collodion baby, kemudian Harlequin baby itu pada saat dia lahir ya langsung kelihatan. Tapi beberapa tipe yang lain itu bisa sampai beberapa bulan itu baru dia muncul. Gitu. oke. Kalau misalnya gejalanya kan kurang lebih tadi yang sudah terlihat di slide foto ya, Dok. Jadi eh, Ya, sisik-sisik, kemudian kering, kulitnya seperti retak-retak, ada penebalan juga seperti sisik ikan. Kalau rasanya itu biasanya pasien mengeluhkan apa, Dok? Apakah rasanya gatal atau perih atau seperti terbakar? Itu bagaimana ya, Dok? ya betul. Jadi kalau dalam kondisi kulit yang sangat kering itu kita cenderung akan merasa gatal gitu ya. Kemudian pas diretakannya itu akan menunjukkan rasa sakit ya. Biasanya pasien akan mengeluh sakitan karena jadi takut untuk bergerak, jadi kaku aja. Nah, itu bisa apa namanya itu bisa ditangani dengan baik. Cuma ya itu kemudian rasa panasnya dia sering merasa overheating gitu ya, dikit-dikit kepanasan, dikit-dikit kepanasan. Nah ini overheating ini disebabkan karena dia tidak mampu berkeringat. Kelenjar keringatnya sih Hmm, normal gitu, tapi keringatnya nggak bisa keluar karena apa? Karena terlalu tebal fisiknya, jadi
keringatnya itu nggak bisa mencapai ke luar kulit gitu. Berarti Makanya kalau kalau baru bahasa Jawanya sering kayak merasa kesumuan gitu ya, Dok? sumuan. Nah, betul. Sumuan. Kesumuan. Oke deh. Terus kalau misalnya dari cara deteksinya, Dok, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau kita berbicara deteksi, ya kalau misalnya dalam konteks kita mau menegakkan diagnosis ya dari apa onset, dan kemudian dari anamnesisnya ya dari tanya dari riwayatnya bagaimana, sejak kapan atau setelah atau setelah beberapa lama, kemudian bagaimana riwayat keluarganya ada atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya yang pada dewasa itu ya eh, dalam apa namanya ada penyakit-penyakit lain yang mendasari atau tidak, atau ada konsumsi obat-obatan atau tidak. Kemudian ya secara klinis ya gambaran klinis tadi sudah jelas ya sebenarnya seperti itu. Kulitnya kering, kemudian menebal, kemudian kasar, dan sisi-sisinya seperti itu sebutkan. Kemudian kalau untuk memastikan ya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Inilah kita lakukan pemeriksaan jaringan kulit, kemudian juga bisa kita lakukan pemeriksaan genetik. Kemudian kalau ada riwayat keluarga yang memang dia saya ada nih tuh keluarga saya kayaknya yang seperti ini. Nah itu sebaiknya pada saat kehamilan itu kita bisa lakukan pemeriksaan minimal di USG. Karena USG ya, USG Dok. ini Mau juga USG ya 4D atau 2D bisa ya, Dok ya? ya biasanya itu kalau dengan USG itu biasanya kalau misalnya terutama ya kaitannya dengan yang Harlequin biasanya. Ini posisi pertumbuhan tulangnya ini jadi terhambat kok kayaknya ke usia kehamilannya nambah tapi kok panjangnya gitu-gitu aja ya. Terus juga tangannya posisi tangan dan kakinya itu posisinya melekuk terus nggak apa namanya tidak bergerak apa gimana kemudian tampak kulitnya juga itu sepertinya kulitnya menebal. Kemudian pada saat di lakukan USG area wajah tuh bisa terlihat matanya seperti tertarik atau bibirnya tuh seperti bibir ikan gitu Iya, terbalik. terbalik ya, Dok ya? Oke, Hmm. ini Kemudian, mungkin beberapa sahabat ID Derms kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan ke narasumbernya langsung ke Dokter Oke bisa ada di kolom komentar atau ada di bagian kanan bawah ada tanda tanya. Nah, itu boleh diklik nanti saya akan bantu bacakan ya. Lalu ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Dok. Jadi dari ya, Septina Yosefin, izin tanya, Dok, untuk penyakit ichthyosis ini ada gangguan muskuloskeletal atau tidak? Lalu bagaimana dengan harapan hidup pasiennya? Mungkin lebih ke komplikasi dan harapan kesembuhannya mungkin ya, Dokter? ya. Jadi kalau apa namanya gangguan muskuloskeletal tergantung dari tipenya. Kalau yang ichthyosis yang vulgaris itu biasanya gejalanya ringan, jadi hanya sebatas di kulitnya saja. Tapi untuk pertumbuhan muskuloskeletalnya tidak terganggu, kecuali kalau yang kaitannya dengan sindrom ya mungkin ada penyakit-penyakit lain yang ikut serta timbul pada penderita tersebut yaitu lain lagi gitu. Tapi secara umum sih kalau yang vulgaris outcome-nya relatif baik. Nah, yang outcome-nya agak susah adalah yang Harlequin. Nah, yang Harlequin ini karena memang gimana ya, dia memang sudah terjadi pada saat di dalam kandungan itu sudah jadi rudimenter itu pertumbuhan tulang dan ini sudah terganggu. Sudah Jadi terganggu di ya. dalam ya itu pun juga akan relatif menetap. Tapi tidak sebenarnya ada yang pertumbuhannya masih normal-normal saja meskipun dia dengan didiagnosis dengan harlequiniosis gitu. Nah, untuk yang harlequiniosis ini, ya kalau zaman dulu seperti tadi di awal sudah saya bilang, kalau zaman dulu memang kalau ada yang seperti itu sebentar nggak bertahan lama pasiennya meninggal gitu ya. Nanti Iya. dengan teknologi sekarang dengan perawatan kulit yang baik, kemudian teknologi-teknologi yang bisa misalnya ruang inkubator bisa memberikan kenyamanan buat perawatan bayinya itu memberikan outcome yang cukup baik. Bahkan pada beberapa pasien ichthyosis harlequin ini bisa sampai dewasa Oh gitu. iya, Dok, Bahkan ada saya ini ya, Stephanie Turner ya, Dok, kalau tidak salah ya. ya itu salah satu contohnya. Nah, ini adalah salah satu penderita harlequin ichthyosis yang bisa sampai dewasa bahkan dia nekat
ini nekat karena sudah diwanti-wanti dokternya kalau bisa jangan sampai hamil, tapi beliau tetap, saya seorang wanita, saya pengen jadi ibu. Tuh, dia bisa melahirkan 2 anaknya, laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi ya itu, dengan penyakitnya akan menetap. Artinya sayang sekali dia umur sekitar 24 tahun meninggal dunia. Oh, Gitu. tapi Sampai berarti sekarang bisa yang bisa paling, menurunkan ya dok ya ke anaknya iya, ya dok, ada nah, resikonya. betul. Jadi anaknya ini mungkin memiliki gen pembawa. Nah, pasti memiliki gen pembawa. Cuma ya Iya, itu, kalau misalnya dia umumnya sih kalau menikah nanti berumah tangga dengan orang yang tidak ada kaitan dengan keluarga dengan si Stefani ini, ya kemungkinan besar aman. Tapi aman. kalau iya ya begitu. Nah, kalau misalnya angka kesembuhannya untuk iktiosis yang dapatan bagaimana dok? Mungkin kalau di stop Uh, pengobatannya ya, akan membaik ya dok ya? ya biasanya begitu. Jadi kalau yang dapatan ini semua tergantung dari apa yang mendasari. Kalau yang mendasari misalnya keganas tiroidnya itu terkontrol, iktiosis akan relatif mereda. Meskipun tidak dikatakan sembuh total gitu enggak ya, tapi mereda. Terkontrol ya dok Kemudian ya cuman, berarti ya? nah, betul. Kemudian obat-obatan juga sama. Nah, dia obat-obatan, ya begitu obat-obatannya dihentikan, ya dia mereda, tapi tidak hilang. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dok dari HN Jaya. Oke, dok, kenapa orang bisa terkena penyakit langka selain genetik? Kemudian berapa persen orang yang terdiagnosa penyakit seperti itu? Ya, kalau penyakit ya, kalau itu kita bicara penyakit genetik itu memang banyak sekali jenisnya. Tapi untuk ichthyosis sendiri ini relatif jarang. Jadi kalau yang ichthyosis vulgaris itu bisa ditemukan 1 dari 250 orang bisa. Tapi kalau yang ichthyosis harlequin 1 dari 2.000 bahkan sampai 6.000 kasus baru ada. Lebih jarang lagi ya dok. Soalnya ada juga nih Hmm, yang eh, menanyakan kalau ikhtiasis ini perlu dikhawatirkan nggak sih? Soalnya kan langka. Mungkin saya nggak terkena, tapi kan nggak tahu ya dok. Mungkin pada saat tadi yang sudah disampaikan dokter, walaupun tidak ada riwayat keluarga dengan ikhtiasis, mungkin bisa terjadi mutasi spontan ya dok waktu saat pembentukan janin kehamilannya ya. iya. Kalau yang dikhawatirkan, eh, ya balik lagi. Kalau seandainya kita tidak punya resiko keluarga ya, selama kehamilan itu harus betul-betul dijaga. Jadi rutinlah untuk melakukan kontrol, baik misalnya ke bidan atau ke dokter spesialis eh, kandungan gitu ya, supaya bisa memantau perkembangannya, adakah kelainan-kelainan gitu. Kalau misalnya sehat, ya insya Allah sehat, dan depannya pun juga sehat. Jadi kalau yang harus dikhawatirkan lagi, ya biasanya kekhawatirannya adalah apabila sudah kejadian gitu ya. Khawatirnya itu tidak hanya bagaimana ini anak ke depannya. Nah, itu perlu sekali dukungan dari keluarga maupun dari orang-orang sekitar. Itu yang nomor satu. Keluarga Butuh bisa support ya benar-benar. dok ya, support Iya, keluarga, betul. lingkungan terdekat juga harus membantu psikologisnya agar tidak down ya dok ya. Iya, betul. Karena prinsipnya penyakit ini kan memang dasarnya tidak bisa sembuh. Tapi Betul. dengan ada dukungan keluarga seperti saya ceritakan, ibu pasien ichthyosis Dengan harlequin telaten ya. sangat hebat gitu, dengan telaten yang akan merawat anaknya, itu akan memberikan dampak psikologi anaknya itu juga makin percaya diri. Oh, aku memang berbeda gitu dari yang lainnya. Seperti contohnya Stefani Tarnum itu juga sama. Dia ditanamkan oleh orang tuanya bahwa dia memang berbeda, tapi dia bisa melakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Itu yang harus dibangun dulu. Jadi jangan misalnya anaknya dengan ichthyosis gitu, oh keluarganya udah nggak mau, anak apa ini gitu, tidak boleh begitu. Malah kalau saya sih selalu berpandangan begini, apapun anak itu adalah suatu anugerah yang harus dijaga. Iya, Kalau titipan dari seandainya Tuhan ya dok. ada, itu titipan dari Tuhan yang harus dijaga. Kalaupun seandainya itu anaknya ada sesuatu yang berbeda,
anggaplah itu sebagai ladang ibadah kita gitu loh. Siapa tahu anak ini yang akan membukakan jalan gitu ya buat dua orang tuanya atau keluarganya sampai ke surga. Jadi selalu mengencourage pasien-pasien begitu supaya mereka bisa, oh iya aku memang harus menerima gitu. Pada akhirnya nanti menata merawat anaknya itu bisa memberikan hasil yang cukup baik gitu. Ya. Iya. Kemudian untuk terapinya nih dok, penanganan pasien ichthyosis ini bagaimana ya dok? Kan tadi udah disebutkan pasiennya tidak bisa sembuh, berarti hanya bisa terkontrol. Nah, terkontrolnya dengan menggunakan apa saja dok kira-kira? Ya, jadi perawatan yang paling utama pada penderita ichthyosis adalah dengan menggunakan pelembab. Pelembab, oke. Kulit yang kering itu ya harus dibantu dengan pelembab yang cukup baik. Nah, pelembab itu harus apa aja yang bisa kita pakai? Ya semua bentuk pelembab. Jadi pelembab itu ada 3 fungsi ya. Ada yang sebagai emolien, kemudian ada humektan, ada yang oksidasi. Kalau yang emolien itu istilahnya seperti semen. Dia sifatnya mengisi celah-celah kulit yang mengalami kerusakan. Gitu. Bisa contohnya bahan-bahan yang seperti minyak ya, oil, kemudian olive oil dan sebagainya. Kemudian kalau yang humektan itu sifatnya dia bisa menarik Ya dok. cairan dan menyimpan di dalamnya sehingga mencegah kulit itu mengalami dehidrasi. Gitu. Misalnya makanya kalau pakai lembab itu sebaiknya kurang dari 5 menit setelah mandi itu harus langsung dioleskan pelembab. Itu humektan itu akan menyimpan airnya supaya kulitnya tetap lembab. Kemudian yang oksida dia sifatnya melapisi ya, jadi memberikan barrier dan luar itu untuk mencegah supaya airnya yang di dalam tidak keluar. Nah, beberapa pelembab yang ada ya itu sifatnya sudah kombinasi. Jadi yang pelembab yang terbaik yang bisa digunakan mungkin yang kombinasi ya dok ya, yang sudah mengandung ketiganya. Ya, betul. Yang paling bagus yang kombinasi. Lalu selain pelembab mungkin ada yang lainnya dok? Ya, jadi selain pelembab, kemudian juga hindari menggunakan bahan-bahan yang sifatnya iritatif. Yang kulitnya saja sudah mengalami pecah-pecah seperti itu. Kalau misalnya digunakan bahan-bahan yang sama-sama minyak sih, tapi contohnya minyak tawon, minyak kayu putih. Kaget saya langsung. Iritatif sekali, iya. Jadi, minyak goreng gimana dok? Bukan yang kenapa? Minyak goreng juga nggak boleh. Minyak goreng sih sebenarnya masih mending daripada minyak tawon. Ya, jadi apa namanya ya meskipun sama-sama minyak, tapi tolong diperhatikan ya, pada kasus-kasus tertentu tidak bisa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya terlalu keras, terlalu panas buat badan, sebagai dihindari. Lalu juga penggunaan sabun-sabun yang terlalu berbusa. Gitu. Jadi kalau bersisik banget jadi dimandiin ya supaya dimandiin sambil digosok kecek-kecek bersisiknya cepat ya nggak gitu juga. Dengan penggunaan bahan sabun yang sifatnya terlalu berbusa itu busa itu juga bersifat iritatif kan? Betul ya, jadi mungkin pilih sabun yang sabunnya mild, mild ya dok, yang mengandung banyak pelembab. Kemudian juga harus menjaga kondisi ruangan supaya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin karena sebenarnya kalau orang-orang dengan ichthyosis itu dia akan lebih cenderung pada kondisi yang agak lebih panas dibandingkan dingin. Karena dengan kondisi yang cukup panas itu tetap masih ada produksi keringat meskipun tidak banyak orang normal gitu ya. Jadi masih agak bisa sedikit melembabkan sehingga mengurangi rasa gatal. Tapi begitu udaranya terlalu dingin, sudah dia main gitar baru panas. Jadi lebih gatal lagi ya dok ya. Kemudian boleh nggak sih digosok dok menggunakan batu apung atau menggunakan spons, itu apakah boleh dok? Beberapa mengatakan boleh. Ya tapi itu gosoknya nggak yang semangat 45 gitu. Iya. Nggak kayak ngosek baju kotor ya dok? Iya. Jadi kalau menggosoknya yang lembut lah, yang gentle supaya ya sisnya pelan-pelan dicopot. Dan itu pun kalau misalnya menggosok tidak begitu pasiennya basah langsung digosok itu enggak. Dia berendam dulu paling enggak 20-30 menit supaya di lapisan kulitnya itu bisa menyerap air. Nah, dia cukup lembab. Nah, kalau dia cukup lembab dia akan lebih mudah untuk dilupas, dipipihkan gitu. Nah, kalau misalnya iya dok, ada yang mengatakan pemberian itu wet wrap treatment, jadi bungkus basah.
Oh, Nah, itu jadi biasanya kalau misalnya dibungkus? betul. Dibungkusnya gimana, Jadi Dok? Itu pakai baju basah gitu, Dok? iya, jadi pasiennya apa namanya suruh berendam dulu gitu ya sekitar 20 menit. Kalau sudah agak dikeringkan, terus kita pakaikan baju yang sudah kita rendam di air hangat, harus diperas gitu ya, terus dipakaikan, terus ditumpuk baju kering, dibungkus selimut untuk tidur semalaman. Ya memang Wow, risikonya kalau saya oh, kayaknya masuk angin, masuk Dok. Saya angin. besoknya kerokan. Ya, itu ya syaratnya seperti itu kalau memang lingkungannya itu sudah diatur. Biasanya pada kasus-kasus dengan wet drug treatment ini kita sarankan kalau misalnya pasiennya ada di rumah sakit atau memang keluarga ini bisa memastikan kondisi ruangannya cukup hangat buat pasien sehingga tidak mengalami kedinginan. Mungkin bisa pasang humidifier juga ya, Dok, ya, untuk Ya, membantu betul. melembabkan. Untuk membantu. Betul. Atau bisa juga kalau yang pasien ichthyosis harlequin itu dia pakai spray diisi aqua, Oh, sorry merek diisi air mineral. diisi air mineral terus di Ya spray-spray diisi gitu ya, air Dok? mineral itu spraykan ya, itu untuk menjaga kelembapan Jadi di dari spraynya bisa kulit. sesering mungkin ya, Dok, ya? Ya, jadi sering mungkin kalau dirasa mulai itu semprot lagi. Kemudian mungkin yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Oke, yang penting adalah dukungan psikologis ya, Dok, karena mungkin akan terasa minder atau terasa down, jadi butuh dukungan psikologis dari keluarga terdekat. Apa mungkin ada kelompok pendukung, Dok? Kalau misalnya Dokter Oke ada info, Dok, mungkin bisa di-share ke sahabat ID Derms untuk kelompok pendukung ichthyosis yang ada di Indonesia. Iya, untuk yang ichthyosis di Indonesia kelompok pendukungnya saya kurang jelas, tapi setidaknya begini, apabila memang dari keluarga itu ada yang menderita ichthyosis, segeralah bawa konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatovenerologi. Di situ kita akan sharing ya, bisa sharing ke dokternya, kemudian harus bagaimana. Pasti dokternya akan memberikan dukungan kok, memberikan edukasi yang baik bagaimana seharusnya, kemudian kita harus mengenal tanda-tanda apa misalnya kalau terjadi komplikasi atau terjadi misalkan kalau orang-orang dengan ichthyosis karena kulitnya pada pecah-pecah relatif gampang kena infeksi, harus mengenal bagaimana kalau ada tanda-tanda infeksi. Nah itu sementara sih dukungannya dari dokter-dokter spesialis kulit terdekat, tapi kalau misalnya untuk kelompok-kelompok ichthyosis saya rasa belum ada ya, karena memang di Indonesia juga masih belum Jarang ya, jelas Dok, sih. ya? Iya, masih jarang dan mungkin tidak banyak yang ya karena mungkin dari daerah juga ya, jadi tidak terlalu aware dengan bagaimana harus bisa komunikasi dengan orang. Mungkin kalau misalnya di websitenya perdoski.id bisa ada feature itu ya, Dok, find the dermatologist. Jadi tinggal diketikkan Ya, betul. nama kotanya, nanti akan keluar nama-nama dermatologis yang berpraktik di Ya, kota betul. Anda. Mungkin lebih gampangnya Iya. sekarang kan tinggal buka handphone terus diketik aja perdoski.id lalu find the dermatologist gitu. Lalu ada beberapa pertanyaan, Dok, saya bacakan lagi. Ya. Oke. Selamat malam Dokter Tias dan Dokter Oke. Berapa lama survival rate seorang penderita ichthyosis harlequin, Dok? Ini dari Dermapamin Ya. Mutia ya. Mutia. Halo Mutia, apa kabar? Iya, jadi kalau survival rate ya balik lagi tadi sudah sempat saya jelaskan, survival rate pada Harlequin kalau zaman dulu memang waktunya dalam waktu beberapa minggu bahkan paling kurang dari 1 bulan gitu ya. Kematiannya lebih disebabkan karena komplikasi infeksi atau dehidrasi berat. Tetapi pada saat ini kata perawatannya sudah cukup baik, kemudian apa namanya pendukungnya pun juga sudah Pendukungnya lebih bagus ya, Dok, ya. cukup ya bagus. Jadi outcome pasiennya juga akan lebih baik. Dia bisa survive sampai lama, sampai dewasa. Bisa sampai dewasa seperti tadi kasusnya Stephanie Turner yang sudah di-share sama Dokter Oke ya. Ya.
Lalu beberapa pertanyaan lagi dok saya bacakan. Dok, saat di kandungan, apakah dari USG bisa kelihatan? Nah, itu di usia kandungan berapa minggu? Kalau dokter sudah diagnosa, apakah boleh dilakukan aborsi? Nah, tadi sudah sempat dibahas sekilas ya, dokter Oke ya? Mm-mm. Ya, jadi kalau memang sudah ada kecenderungan, ya makanya itu fungsinya kita kontrol ke dokter atau ke bidan untuk meminimalisasi untuk melihat apakah ada sesuatu yang berbeda gitu dari bayi yang dikandung. Nah, kalau memang sudah tanpa ada tanda-tanda, oh ini istiofit atau mungkin kaitannya dengan penyakit-penyakit yang lain bagaimana? Nah, itu kembali lagi ke kita gitu. Jadi saya kalau ketahuan itu usianya usia di atas semester kedua lah. Semester kedua tuh lebih jelas. Kedua masih masih samar-samar. Nah, semester ketiga sudah makin jelas. Nah, kalau misalnya sudah terdiagnosis, terus bagaimana? Nah, ini yang kita sebagai dokter yang harus apa namanya memberikan memberikan apa namanya encourage ya Iya, betul. kepada keluarga ya, jadi baik pada suami istri yang sedang istrinya sedang mengandung itu bahwa kemungkinan besar anaknya mengalami suatu masalah. Nah, kalau masalahnya ini sudah trimester ketiga, ya tidak apa namanya tidak baik untuk determinasi. Ya, kalau balik lagi tadi seperti saya bilang, sempat saya katakan harus encourage bahwa anak ini adalah titipan Tuhan yang harus Titipan, dijaga. ya betul dok. Iya, Harus jadi diterima dengan legowo ya dok ya, dengan lapang iya betul harus hati ya. legowo dulu. Mm-mm. Iya, makanya dari keluarga ini harus bisa menerima dulu. Kalau keluarga tidak bisa menerima lah, keluarganya sendiri aja nggak menerima, apalagi orang lain gitu kan. Nah, ibaratnya kan begitu. Jadi dari keluarga sendiri yang harus dipastikan. Nah, kalau seandainya kelainannya sudah terdeteksi, ya ada sih abortus dengan indikasi medis, tapi itu di luar wewenang saya ya. Nanti Betul silakan dok. tanya langsung Konsultasikan ke ke dokter dokter. spesialis kandungannya. Itu apa Betul. harus bisa enggak gitu. Nanti daripada kita salah ngomong dan bukan Ada obat yang lagi kita dok. juga gitu Betul, ya. ada lagi dokter pertanyaannya. Jadi, saya pernah ketemu dengan orang yang kemungkinan besar iktiosis pada waktu itu masih Hmm. anak-anak, tidak melakukan Hmm. pengobatan dan sampai sekarang tampilannya masih dengan iktiosis. Pada saat Hmm. usia dewasa, apakah masih bisa dilakukan pengobatan, dokter? Ya, balik lagi seperti saya bilang, basicnya sih kalau di pengobatan di ichthyosis ada sifatnya suportif, jadi tidak bisa disembuhkan juga gitu. Jadi perawatan harian minimal lah penggunaan pelembab, kemudian Pelembab ya, mengurangi terhadap menjaga iritasi yang kelembapannya, sudah kemudian tidak terjadi. menggunakan zat-zat yang iritatif. Nah, ini mungkin ada juga Ya, dok pertanyaan masuk. Eh, kalau misalnya penderita iktiosis ini, apakah tetap boleh menggunakan skincare dan tetap boleh treatment estetik begitu dokter, oh iya. seperti peeling atau laser? Apakah tetap boleh dok? Kalau untuk treatment dengan menggunakan obat-obat topikal, boleh-boleh saja. Karena beberapa obat topikal biasanya kalau di skincare itu basicnya adalah pelembab plus sifat-sifat bahan yang eksfoliatif gitu ya. Boleh dipakai, apalagi kalau misalnya bahannya derivat vitamin A itu, vitamin A itu fungsinya juga bisa membantu normalitas ya, pembentukan apa kulitnya jadi lebih baik, tampilannya juga lebih halus Jadi lebih gitu. halus Kemudian ya dok. Mm-mm. treatment yang lain ya harus disesuaikan, misalnya dengan peeling atau dengan laser. Ya kira-kira membutuhkan nggak pada pasien tersebut, karena kalau untuk treatment itu kan sifatnya tambahan ya. Kalau dia memang membutuhkan, ya bisa dicoba, tapi hati-hati. Bahan-bahan peeling adalah bahan-bahan yang sifatnya iritatif. Iritatif, Bisa jadi betul. itu Itu memperparah malah memperparah ya dok. Jadi itu. mungkin bisa Ya, dikonsultasikan lagi ke dokternya untuk ya eh, seperti itu. derajat iktiosis yang mana yang bisa dilakukan treatment. Ya, Kemudian dari dokter Desi Tio. Halo dok, malam. Kalau halo, pakai selamat VCO malam. untuk pelembabnya apakah boleh dokter? VCO masih diperbolehkan
disarankan untuk diberikan pada pada pasien. Ada juga penggunaan olive oil atau minyak zaitun pun juga itu diperkenankan kok untuk ichthyosis, cukup baik untuk sifatnya. Dia punya dua sifat, sebagai emollient juga sebagai oklusis. Jadi Oke. bisa itu. Dokter Oke nih penjelasannya luar biasa lengkap karena beliau juga sebagai dosen ya dok. Jadi luar biasa deh, banyak banget ilmu yang kita dapat malam hari ini dari Dokter Oke. Nah, ini udah hampir 45 menit nih dok. Mungkin Oh iya ya, ada, nggak berasa ya. nggak berasa dok, saya juga kaget sendiri. Mungkin ada take home message-nya dok yang mau disampaikan kepada sahabat ID Derms. Ya, jadi prinsipnya gini, kalau ichthyosis itu kan sudah tadi dari awal ya kita sudah jelaskan bahwa ichthyosis ini merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi dengan perawatan yang baik tetap bisa memberikan perbaikan kondisi klinis, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada kasus-kasus ichthyosis? Pertama, sering-sering lakukan pemberian pelembab. Kemudian harus menjaga suhu ruangan agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Usahakan untuk berendam ya dalam air hangat kurang lebih 20-30 menit. Dan jangan lupa asupan gizi yang cukup. Dan harus segera dibawa ke dokter, baik spesialis kulit maupun spesialis dermatologi untuk berkonsultasi juga apabila terdapat tanda-tanda seperti Tanda-tanda yang infeksi atau memberat ya kondisi dok. medisnya memburuk ya, itu harus segera dibawa. Kemudian ada baiknya jika ada anggota keluarga yang meninggal ini, ke depannya baik dari orang tua itu harus bisa dilakukan screening genetik. Hanya saja sayangnya untuk screening genetik ini harganya cukup mahal. Mahal. Ya, mahal pakai sekali. Jadi ya Iya, iya, kebanyakan iya. pasien-pasien ya sudah lah dok, kita terima aja. Jadi mereka menolak untuk dilakukan screening genetik. Kemudian apa sih yang tidak boleh dilakukan? Jadi sudah disampaikan, jangan sampai mengoleskan bahan-bahan yang sifatnya iritatif karena akan memperparah kondisi keseringan kulitnya. Kemudian jangan tidak mandi. Nah kalau orang Indonesia ini ya kebanyakan kalau sakit kulit terus ini sakit kulit Nggak tidak boleh boleh mandi. mandi. Waduh, Nggak boleh tambah nggak makan mandi, tambah kena kuman. macem-macem ya dok. Iya, Iya, gitu kemudian tidak tidak boleh boleh makan. Ya, nggak boleh segala macam makan-makan protein, katanya. nggak boleh. Iya, padahal protein sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Kemudian juga jangan menggunakan sabun-sabun yang mengandung banyak busa atau sabun-sabun yang sifatnya antiseptik. Dan yang harus dikerjakan ke depan adalah tidak membuli. Nah ini yang harus ditekankan. Ya mungkin kalau yang orang tua mungkin bisa ya, tapi kadang-kadang adalah teman-teman yang sebayanya. Kalau masih kecil-kecil gitu, kalau lihat temennya berbeda itu kan terus mulai ada, kok kamu gini sih, kok kamu gini. Nah itu harus ada peranan dari orang tua, kemudian orang-orang di sekitarnya untuk memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa pasien anak ini berbeda. Bukan berbeda, tidak harus dijauhi, tapi harus didukung supaya tidak jatuh dalam kondisi emosional yang lebih berat. Begitu, Dokter Iya, Tia. Dokter Oka, terima kasih sekali. Penjelasannya sangat menarik, super duper lengkap, udah kayak kuliah sendiri ya, Dok. Nah, terima kasih juga kepada para sahabat ID Derms yang sudah stay tune dari tadi jam 8 sampai sekarang. Kita agak-agak melewati batas karena topiknya luar biasa seru. Mungkin kalau misalnya ada yang terlewat masih bisa ditonton kembali di IGTV. Dan tanpa terasa, ternyata ID Derms ini sendiri sudah banyak episodenya, jadi ada kurang lebih 87, segala macam edukasi mengenai kesehatan kulit ada di situ, bisa ditonton ulang kembali. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak kepada sahabat ID Derms yang sudah nonton dari tadi, Dokter Oke juga, selamat istirahat dokter, selamat malam. Sama-sama. Iya, Terima oke. kasih sahabat Terms ya. Iya, Jangan lupa selamat ditonton malam. episode berikutnya, masih banyak. Harus Ya, wajib di follow pokoknya cus gitu kan dok. betul. Oke dokter, selamat istirahat ya Oke, dok, terima selamat kasih malam. semuanya. Selamat istirahat semua, sehat-sehat ya. Semoga Assalamualaikum semuanya warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.